Aktivitas pembongkaran gedung di Jalan Argopuro Situbondo timbulkan keluhan warga bagi pengguna jalan raya. Siapa yang tidak terganggu bila mana itu terjadi pada kita semua, lebih-lebih akan berpotensi kecelakaan bagi pengguna jalan raya. Tepatnya aktivitas pembongkaran gedung guna untuk membangun perkantoran dan gudang di Jalan Argopuro, Kelurahan Ardirejo, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo pertigaan lampu merah. Kegiatan aktivitas pembongkaran tersebut karena bertebaran debu dan kerikil kecil di jalan raya khususnya bagi pengendara jalan, membuat tim Arjuna dan LSM Perjuangan Rakyat mendatangi lokasi guna klarifikasi dan konfirmasi serta menindaklanjuti keluhan warga. Jumat, 30 September 2022. Mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Selamat siang Pak Ketua. Ya, siang. Pak Haradi, Ya. mohon izin minta waktunya sebentar. Ya, Kami dari rekan media Arjuna News untuk Ya. minta tanggapan Pak Ketua selaku LSM Perjuangan Rakyat ya. Ini pada kegiatan yang ada di sini, bagaimana tanggapan Pak Haradi? setelah kita amati, kita cermati proyek ini dan terus adanya aduan masyarakat ke kantor LSM Perjuangan Rakyat bagi pengendara di jalan raya, pada pengendara juga di jalan raya ini juga pejalan kaki juga pertokoan sekitar merasa terganggu karena debu-debu yang dilakukan oleh pihak proyek ini seharusnya harus dipertimbangkan kepada lingkungan, pengendara, keselamatan pemakai jalan. Jadi debu yang berterbangan itu sangat mengganggu sekali, yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan, mengganggu keselamatan jiwa. Itu yang harus diperhitungkan oleh proyek. Makanya sebelum melakukan pekerjaan haruslah diadakan sosialisasi lingkungan terus berdampak ke pengendara. Jadi jangan asal hanya angkut urukan bangunan ini tanpa diperhitungkan ke pengendara pemakai jalan seperti itu. Untuk K3-nya bagaimana ini Pak? Apakah sudah ada K3-nya gimana? Kalau saya konfirmasi tadi kepada pelaksana proyek yang di lokasi, itu dalam pelaksanaan ini hari Senin masih mau dirapatkan. Tapi yang saya pertanyakan, kenapa pekerjaan sudah dikerjakan dahulu? Makanya ini sangat berdampak sekali kepada pengendara pemakai jalan. Jadi harus diperhitungkan. Makanya kalau menanyakan masalah ketiga itu dilaksanakan atau tidak, yang jelas pada hari Senin akan masih mau dilakukan rapat untuk pelaksanaan proyek. Tadi pekerjaan sudah dijalankan sudah 3 hari yang lalu. Mungkin sepengetahuan Pak Ketua LSM, untuk hasil urukan ini dialihkan kemana ini? Hasil urukan kalau dari kita berbincang tadi kepada pelaksana, itu pembuangan ada pelaksana sendiri yang mengatur. Entah pembuangan kemana, pembuangan itu yang jelas sudah harus ada tempat khusus pembuangan yang harus diperhitungkan dan dipertimbangkan sebelum dilakukan perombakan gedung ini. Terutama yang menyangkut keselamatan jiwa pengendara. Mulai saya berulang kali itu yang harus diperhatikan dulu. Soalnya saya lihat mulai tadi ada dokumentasi yang saya ambil sangat mengganggu sekali pada pengendara. Matanya apa tadi, kalau sampai terjadi kecelakaan itu bagaimana? Terus fasilitas umum ini yang telah dibongkar atau bagaimana? Apakah sudah ada persetujuan atau dari instansi terkait fasilitas umum? Itu juga harus diperhatikan juga. Iya. Minimalnya kan harus mengantongi izin untuk perombakan segala macam ini, Pak. Iya, harus ada. Karena apa? Pemakai jalan ini selain di atas trotoar, kalau turun proyek ini keluar masuk turun di jalan ini, jalan aspal, apa risikonya berdampak nanti? Kalau ini sebelum dibongkar kan harus diperhitungkan pemakai jalan. Ya, kita nanti harus ada gerakan-gerakan ya, baik dari aktivis, media, ataupun LSM, ataupun masyarakat sekitar. Karena ini kepentingan umum ya, yang harus dipakai bersama. Kalau memang ini tidak ada izin perombakan atau bagaimana, ya harus dipertanggungjawabkan. Nanti katakan suatu dugaan perusakan yang harus kita laporkan dan kita tekankan nanti kepada instansi terkait seperti itu. Ya harus itu paling tidak dari dinas lalu lintas
itu harus berkoordinasi bagi pihak proyek, karena di perempatan lampu merah ini sangat rawan kecelakaan. Termasuk proyek ini harus ada pemandu di situ. Dan saya lihat sampai sekarang hanya dari security ini, jadi dari lantas tidak ada untuk datang ke lokasi apakah sudah berkoordinasi atau tidak. Itu harus diperhatikan juga bagi pelaksana proyek. Soalnya ini proyek ini berjalan lama nanti ini. Bukan proyek kecil soalnya. Jadi berkepanjangan soalnya. Jadi harus diperhatikan betul. Jadi antisipasi kecelakaan. Ya, harus ada tindakan preventif nanti. Yang kita pertanyakan lagi ini penebangan pohon di depan proyek yang dilakukan ini, apakah sudah dilakukan permohonan izin kepada Dinas Lingkungan Hidup atau Bina Marga nanti? Kita ingin tahu nanti apakah itu ada surat permohonan izin tebang sebelum melakukan pemotongan. Soalnya pada saat sekarang kita lihat di lokasi sudah dilakukan pemotongan seperti itu. Jadi kita minta jawaban dari pelaksana proyek atau proyek ini untuk memberikan bukti izin tebang permohonan tersebut. Jadi biar tidak dikatakan ini adalah penebangan liar atau bagian ini. Jadi pendapat-pendapat atau dari masyarakat atau dari pihak LSM Media biar kita positif dalam melakukan tindakan seperti itu. Oke. Terus terang sangat memprihatinkan sekali melihat kondisi jalan yang ada di sekitaran Royal ini. Karena apa? Mulai dari pembongkaran awal kami melihat di sini terjadinya debu-debu yang berterbangan dan adanya kerikil-kerikil kecil yang selalu mengganggu pelintas jalan seperti ini. Yang kedua yang saya sangat pertanyakan betul, pengerusakan jalan ini. Ini termasuk pengerusakan. Saya kategorikan pengerusakan. Karena apa? Walaupun ada izin dan izin bagaimanapun, yang namanya trotoar ini adalah jalan lintas warga. Ketika masyarakat ini yang membutuhkan ini trotoar dan melintas ke jalan raya, kalau terjadi kecelakaan siapa yang nanti yang bertanggung jawab? Betul. Kami mohon jawaban nanti dari pihak dinas terkait. Apabila terjadi kecelakaan di lampu merah simpang 4 Royal ini, siapa nanti yang bertanggung jawab kalau memang ada izin pembongkaran trotoar ini? Itu aja dari saya Wardi, dari juga tim Arjuna, saya terima kasih banyak. Itu aja. Oi. Waktunya akan untuk wawancara gitu. Ya, dari bantuan damkar terkait untuk meminimalisir debu yang ada di sini. Iya, betul. Supaya pengguna jalan juga kita bikin nyaman, warga setempat juga tujuannya bikin nyaman juga. Ya. Kita saling berjalan ini tidak ingin ada salah satu hal yang dirugikan. Iya. Makanya kami tadi koordinasi sama damkar untuk membantu kita pada saat pemuatan, Iya. supaya debu-debu kita tidak berterbangan kemana-mana. Iya. Kita sudah melakukan tindakan terkait pekerjaan ini, Pak. Yang disampaikan tadi oleh sampean itu ya, sampai pada sekarang yang kita lihat ini pelaksanaan tetap berterbangan debu. Ya. Nah, seharusnya sebelum melakukan proyek ini pelaksanaan, kita adakan dasar pertimbangan atau langkah-langkah dulu bagaimana pencegahan nanti debu kepada pengendara terus masyarakat sekitar tidak berterbangan yang saya lihat sekarang ini. Soalnya dokumentasi yang saya lihat tadi, pengendara-pengendara matanya sampai yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan. Loh, siapa yang bertanggung jawab, Mas ya? Ya, misal Kita kalau sebagai lembaga swadaya masyarakat ini mendapat aduan seperti ini, kita langsung sudah karena ini memang tugas kami. Mohon izin dulu Ya. Pak Ketua. Ya. Saya ingin tanya kapasitas Bapak di sini sebagai apa? sebagai ketiga. Sebagai tiga. Selama dari awal pembongkaran, fasilitas apa yang menjadi jaminan kepada masyarakat pengendara kendaraan yang ada di jalan raya seperti ini? Nah, kemarin kita sudah sempat koordinasi sama Disub, sama Satlantas terkait pengamanan di area lokasi jalan. Kita ada dokumentasi terkait briefing sama Satlantas juga. Sama mungkin tak tunjukin ya, Pak. Mungkin terkait kami ada pengguna jalan. Ya. Kami jelas pengguna jalan. Ya, kemarin untuk terkait peraturan lalu lintasnya tetap dijalankan untuk supaya tidak macet, lalu lintas pun juga tetap aman. Kemarin sempat saya pasang proteksi terpal yang area rawan di sini. Saya gini, mulai 3 hari yang lalu kami pantau di jalan raya ini ketika terjadi pembongkaran dan terjadi keluar masuk truk itu tidak ada fasilitas jaminan saya rasa sebagai masyarakat di jalan raya ini. Contoh,
di musim panas terik matahari seperti ini dan tidak ada penghujan, debu yang berterbangan, kerikil yang berterbangan, akhirnya mengganggu kan. Satu, dengan alat masker biasanya itu loh yang harus dilakukan tindakan, Mas. Ya kan? Yang kedua, terus trotoar itu sekarang yang menjadi fasilitas orang pejalan kaki sekarang dirusak. Ya kan? Ketika pejalan kaki itu mau melewati itu akhirnya melintas ke jalan raya. Terus siapa yang menjamin apabila nanti terjadi kecelakaan? Ya, untuk terkait trotoar Pak ya, ini sudah ada izinnya. Betul. Sudah ada izinnya. Oke. Apa perlu dibutuhkan Pak? Telepon Pak Umam yang terkait semua pelaksanaan perizinan di sini. Siap, tidak masalah itu. Silakan jawab. Ya mungkin itu Pak untuk terkait. Kalau debu Pak, kalau debu dari sisi kita udah meminimalisir, membantu damkar. Soalnya namanya debu, namanya angin kita tidak tahu. Misal kita debu kita semprot, anginnya kemana-mana, kita kan debu nggak. Makanya kami angin. Sebagai masyarakat jalan tadi berharap kepada pelaksana sesuatu apapun alat, fasilitas yang untuk menjamin keamanan di jalan seperti satu masker. Tolonglah itu di jalan ada petugas dari sini sendiri yang membagikan masker ketika terjadi seperti ini. Ini damkar, Mas. Tapi buktinya debunya kan. Dia sekarang itu sudah dipasang. Ketika yang pertama kali pembongkaran, batu kerikil itu ke jalan-jalan, iya kan? Ya, kalau masalah Pak. Kalau batu kerikil, kemarin saya mau monitor sendiri. Saya pengguna jalan, apa mau didatangkan pengguna jalan yang lain? Ya, kalau terkait batu kerikil, kemarin itu udah kecil, namanya kecil bukan batu besar, Mas. Apa mau didatangkan? Ya, mungkin itu. 1-2 masih ada yang kan? Jalan. Nah, makanya fasilitas dari itu kemarin disediakan. Seperti masker ya kan? Kalau masker kita hanya di tengah-tengah aja. Bener Pak. Namanya masker itu kan terkait peraturan ini juga ya. Bukan prokes ya. Saya tidak ke prokes. Enggak. Karena di sini ini itu di luar sudah di luar kegiatan proyek. Misal kita melakukan pembagian masker ini. Apa enggak menimbulkan kemacetan di jalan? Saya kira kalau dilakukan di sini kan kita punya pikiran otak. Jauh berapa meter sebelumnya kasihkan pelang bahwa di depan ada proyek. Kasihkanlah. Kita ada pelang sebenarnya ada. Tapi untuk pelaksanaan pemakaian masker. Pelang itu pelaksananya kan belum, Mas. Itu kan hanya gambaran saja sampai dilakukan. Ya kan? Ada tanda terkait pelaksanaannya kan belum. Itu kan hanya gambar saja dilakukan. Begini aja, Mas. Kalau masker itu langkah sampean karena sudah terjadi teguran seperti ini. Langkah pertama ini aja sudah mana debu ini tidak berterbangan sampai saat sekarang ini. Lakukan itu aja dua sampean. Terus pengaturan lalu lintas ini mana? Kalau memang sampean sudah ada koordinasi dengan DLH, Lantas, pemandu di mana? Kan cuma sulit kita ada dari security di depan. Loh, paling tidak ini ada pemandu dari lalu lintas karena apa ya? Ini perempatan sangat rawan sekali pengendara itu di perempatan ini. Jadi harus ada itu. Jangan hanya security itu. Kalau memang sudah ada kita berkoordinasi. Juga yang saya pertanyakan lagi, penebangan pohon ini ada izin penebangan. Dari mana? Dari itu yang pengurusan izin Pak Umam. Itu terkait dari Pak PUPR kan ya. Untuk terkininya. Asal trotoarnya itu. Bukan pohon yang ditebang ini kan sudah ada izinnya semua Pak. Iya, kalau Pak teleponkan Pak Umam tidak usah kita pertanyakan sekarang. Kalau memang itu ada izin atau bagaimana, cuma saya bertanya. Kalau benar atau tidaknya itu nanti sudah, kalau itu ada izin apakah dari Dinas Lingkungan Hidup atau Bina Marga Provinsi. Karena itu juga harus dipertanyakan. Untuk terkait perizinan Pak, saya bukan di bidang saya. Ini ada bidangnya sendiri sama Pak Umam. Terus saya pertanyakan kembali sama sampean, Mas. Ini terus pelaksanaan proyek ini katanya sih segelintingan tadi saya dengar dari satunya itu ini belum jatuh tempo tanggal untuk pelaksanaan. Sekarang hanya kalau tempo tanggal kita sudah melakukan kick off meeting pada tanggal 20 September kemarin Pak. Terus tanggal pelaksanaan ini sudah ada tanggal 20 September itu. Berarti saat ini sudah siap bekerja memang kita seperti ini? Sudah siap. Tapi kenapa fasilitas damkar mulai tadi pagi sampai Anda datangkan ke sini? Pagi ada Pak? Tidak ada. Ada. Saya di sini mulai tadi pagi. Bentar. Ini kan baru datang sekarang sampai ada teguran dari Pak. Sebentar Pak. Saya yang mau datangkan sendiri Pak. Mohon maaf Pak ya. Mungkin saya standby di sini Pak. Monggo. Nggih. Untuk damkar. Saya Pak. Saya koordinasi sama pihak damkar dari tadi pagi. Kenapa ada Mas Taufik? Damkar sampai datangkan ya beberapa hari kok masih debu berterbangan, gimana langkahnya? Kita hanya bisa meminimalisir Pak. Kalau
itu debu itu kan terkait kita ada material yang berdebu, otomatis pada saat keangkat tetap ada debu yang berterbangan. Saya tapi kira hanya pelaksanaan ini sangat gampang sekali dan simpel, Mas. Kalau memang ini yang akan diangkut memang itu harus dilakukan sesuai proses SOP-nya, harus disiram, tidak akan berterbangan. Debu paling tidak sampai ke jalan raya, di dalam aja, nggak mungkin keluar. Setiap ini selalu mendatangkan. Nanti untuk ini kan seterusnya sampai ini udah benar-benar bersih, udah benar-benar keangkat debu-debunya. Nanti kan ada pekerjaan terkait ini penutup biar